Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Pasar Gaib, Malam yang Tak Pernah Usai. Kita mulai saja ceritanya. Malam itu udara kota kecil di pinggiran Jawa Tengah terasa lembab. Hujan sempat turun sore hari, menyisakan aroma tanah basah yang terbawa angin. Di sebuah rumah kontrakan sederhana, 4 anak muda sedang duduk berdesakan di ruang tamu. Televisi menyala samar, tapi tak ada satupun dari mereka yang benar-benar memperhatikan. Yang ada hanyalah percakapan penuh semangat tentang rencana malam itu. "Aku dengar, malam ini ada pasar malam di lapangan desa sebelah," ucap Nadira sambil memainkan ujung rambutnya. Mata gadis itu berbinar penuh antusias. Katanya ada biang lala yang tinggi banget, terus juga ada wahana rumah hantu. "Aku pengen banget coba." Dimas yang duduk di sebelahnya langsung menyahut dengan nada meremehkan, "Rumah hantu? Ah, paling-paling cuma orang pakai kostum jelek. Aku yang masuk, hantu-hantunya kabur sendiri." Ia tertawa keras, membuat Nadira manyun. "Selalu saja kamu begitu, Dim." Ardi menegur sambil menepuk bahu sahabatnya itu. "Kalau kamu nggak suka, ya jangan diremehin juga. Lagian kan Nadira cuma pengen senang-senang. Udah lama kita nggak pergi sama-sama." Bayu, yang sejak tadi duduk agak menyendiri dengan buku catatannya, mengangkat kepala perlahan. Ia menatap ke arah ketiga temannya lalu berkata dengan suara pelan, "Aku dengar juga soal pasar malam itu. Tapi agak aneh. Soalnya aku sering lewat lapangan desa sebelah, dan beberapa hari ini lapangan itu kosong, nggak ada tanda-tanda ada pasar malam." Nadira spontan mengerutkan kening. "Hah? Masa sih? Tapi aku lihat banyak orang ngomong di warung. Katanya rame banget. Katanya mulai buka malam ini." Dimas tertawa lagi. "Ya jelaslah, Bey. Kamu itu terlalu banyak mikir. Kalau orang-orang bilang ada, ya berarti ada. Gak mungkin semua orang salah. Udah, jangan kebanyakan teori konspirasi deh." Bayu menghela napas, lalu kembali menunduk, mencoret-coret buku catatannya. "Ya, semoga aja benar." Ardi menengahi. "Oke, gimana kalau gini, kita coba aja pergi lihat. Kalau ternyata benar ada pasar malam, ya kita main. Kalau nggak ada, paling kita nongkrong di warung kopi dekat situ. Toh nggak ada ruginya." Nadira langsung bersorak kecil. "Setuju. Aku udah lama pengen naik biang lala." Dimas tersenyum puas. "Mantap. Malam ini kita hiburan murah meriah." Jam menunjukkan pukul 8 malam ketika mereka berempat bersiap berangkat. Langit masih mendung, tapi hujan sudah reda. Jalanan desa terlihat sepi, hanya sesekali ada motor melintas. Keempatnya berjalan kaki sambil bercanda, suara tawa mereka memecah kesunyian malam. Ardi melirik ke arah Bayu yang berjalan paling belakang. "Bey, kamu yakin gak apa-apa?" Bayu mengangguk singkat, meski wajahnya tetap muram. "Yakin? Cuma rasanya agak aneh aja. Biasanya kalau ada pasar malam, kan dari siang udah kedengeran ribut. Musik dangdut lah, suara orang jualan lah. Tapi ini sepi." Dimas yang mendengar itu hanya mendengus. "Ah, kamu tuh kebanyakan baca novel horor. Makanya semua kelihatan aneh." Mereka terus berjalan melewati jalanan desa, lalu berbelok ke arah lapangan yang dimaksud. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara musik riang, seperti musik dangdut khas pasar malam. Nadira langsung bersorak kegirangan. "Tuh kan, Bey. Aku nggak salah dengar. Ada musiknya." Ardi berhenti sejenak. Ia juga mendengarnya, suara ramai-ramai, musik, bahkan samar terdengar suara orang tertawa. Iya, benar juga. Suara itu datang dari lapangan. Dimas tersenyum puas. "Apa aku bilang? Ayo buruan, sebelum keburu rame." Mereka mempercepat langkah. Semakin dekat, suara itu makin jelas. Lampu warna-warni mulai terlihat di sela pepohonan, berkelap-kelip indah. Biang lala besar dengan lampu neon tampak berputar megah di kejauhan. "Wah!" Nadira berlari kecil ke depan, matanya berbinar. "Indah banget. Kayak di kota besar." Namun Bayu terdiam. Ia menatap pemandangan itu dengan alis berkerut. "Aneh," gumamnya.
Aneh apanya lagi? Tanya Ardi. Bayu menatap lampu-lampu itu lebih lama. Dari tadi kan jalanan sepi banget. Terus, suara pasar malam ini, nggak ada transisi. Tiba-tiba aja terdengar jelas begitu kita dekat. Rasanya, kayak muncul begitu aja. Dimas mendengus lagi. Bey, sumpah ya, kalau kamu terus-terusan ngomong gitu aku tinggalin. Malam ini buat senang-senang, bukan buat mikir horor. Ardi hanya bisa menghela napas. Ia mengerti perasaan Bayu, tapi juga tak ingin merusak suasana. Udahlah, kita coba masuk dulu. Nanti juga kelihatan, ini benar pasar malam atau bukan. Mereka pun melangkah masuk ke lapangan. Pemandangan di dalam membuat Nadira bersorak kagum lagi. Ada banyak stand makanan, permainan lempar gelang, komedi putar, rumah hantu, bahkan panggung dangdut di kejauhan. Orang-orang tampak ramai, tertawa, makan, bermain, semuanya terlihat begitu nyata. Aku pengen sate itu dulu, kata Nadira sambil menunjuk ke salah satu stand. Perutku udah keroncongan. Mereka berjalan ke arah stand sate. Penjualnya tersenyum ramah, menyodorkan sate yang baru matang. Asapnya harum menggoda. Nadira langsung mengambil tanpa ragu. Tapi Bayu memperhatikan dengan seksama. Ia menatap penjual itu, dan merasakan sesuatu yang dingin merambat ke tengkuknya. Wajah penjual itu tampak tersenyum, tapi matanya kosong, hitam tanpa cahaya. Bayu spontan menelan ludah. Bey, kenapa? Kok diam aja? Tanya Ardi. Bayu menggeleng pelan. Gak apa-apa. Tapi dalam hatinya, ia merasa ada yang tidak beres. Mereka pun mulai menjelajahi pasar malam itu, tanpa sadar bahwa langkah mereka baru saja memasuki sesuatu yang bukan dunia manusia biasa. Malam semakin larut, tapi pasar malam itu terasa seolah baru saja dimulai. Musik dangdut mengalun nyaring dari panggung utama, tawa anak-anak bercampur teriakan para pedagang yang menawarkan permainan. Dari luar, semuanya terlihat begitu biasa, bahkan terlalu sempurna. Nadira berjalan riang sambil menggenggam sate di tangannya. Enak banget. Kayak sate Madura beneran, bumbunya nendang, ujarnya sambil tersenyum lebar. Ardi ikut mencicipi. Memang terasa enak, tapi entah kenapa ia merasa ada rasa pahit samar di ujung lidah. Ia memilih tidak mengomentari itu agar Nadira tidak kehilangan semangatnya. Bayu masih menatap sekitar dengan wajah tegang. Orang-orang yang lalu lalang, pedagang yang berteriak, anak-anak yang berlarian, semuanya seperti terlalu teratur. Seperti sebuah panggung sandiwara besar. Dan setiap kali ia mencoba menatap wajah seseorang lebih lama, seolah ada sesuatu yang janggal. Senyuman mereka kaku, mata mereka terlalu kosong, gerakan mereka seperti diulang-ulang. Bey, ayo sini. Kita coba lempar gelang. Dimas memanggil dari sebuah stand permainan. Ia sudah membayar, dan pria penjaga stand yang tua renta menyerahkan beberapa gelang plastik kepadanya. Kalau masuk cincin, dapat hadiah boneka. Ayo, seru nih. Nadira berlari kecil ke arahnya. Aku duluan ya, katanya sambil tertawa. Ia melempar gelang ke arah botol kaca. Anehnya, gelang itu selalu jatuh persis di sebelah botol, seolah ada yang menahan agar tidak pernah masuk. Kok susah banget, gumam Nadira. Dimas mencoba. Lemparannya kuat dan tepat, tapi hasilnya sama. Gelang itu jatuh ke lantai dengan bunyi nyaring, tidak pernah berhasil mengenai sasaran. Penjaga stand hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Senyuman yang lebar, terlalu lebar, hingga sudut bibirnya seperti merobek pipinya. Bayu langsung merinding. Ia menarik lengan Ardi perlahan. Ardi, lihat nggak? Wajahnya. Ardi menoleh sekilas, lalu terdiam. Penjaga stand itu masih tersenyum lebar, tapi mata tuanya berubah menjadi putih seluruhnya, tanpa bola mata. Ardi spontan memalingkan pandangan, jantungnya berdegup kencang. Udah, ayo pindah tempat, ucap Ardi cepat. Dimas mendengus kesal. Baru juga main sebentar. Yaelah, kalian penakut banget. Namun Nadira yang tadinya ceria kini mulai pucat. Iya Dim, kayaknya permainan ini aneh. Kita cari yang lain aja ya. Dimas menatap mereka satu persatu, lalu mengangkat bahu. Terserah deh. Tapi jangan salahin aku kalau kalian kelewat seru-serunya. Mereka melanjutkan berjalan ke tengah pasar.
Suara musik semakin keras, lampu semakin terang, tapi Ardi merasakan sesuatu yang tidak wajar. Seharusnya malam makin larut berarti pengunjung berkurang. Tapi di sini, semakin malam, semakin ramai. Orang-orang terus berdatangan, wajah-wajah asing yang tidak pernah berhenti masuk. Nadira menatap ke arah biang lala tinggi yang berputar lambat. Aku mau naik itu, serunya. Ardi ragu. Apa nggak sebaiknya kita pulang aja? Udah cukup larut. Tapi aku pengen banget Nadira merajuk. Sekali aja. Abis itu kita pulang, janji. Ardi menatap Dimas dan Bayu, mencari dukungan. Dimas langsung mengangguk. Ayolah, masa udah sampai sini nggak nyobain biang lala? Kapan lagi? Bayu hanya diam, tapi matanya terus mengawasi sekitar, penuh curiga. Akhirnya mereka berempat menuju biang lala. Tak ada antrean, seolah-olah tempat itu hanya menunggu mereka. Petugas penjaga biang lala, seorang pria tinggi kurus dengan wajah pucat seperti mayat, membuka pintu gerbong sambil menunduk dalam-dalam. Ia tidak berkata sepatah kata pun. Nadira melangkah masuk dengan riang, diikuti Dimas, Ardi, dan Bayu. Pintu besi ditutup rapat, lalu roda raksasa itu mulai bergerak pelan. Dari atas, pemandangan pasar malam tampak lebih luas. Lampu warna-warni berkelap-kelip, orang-orang tampak seperti semut, musik berdentum memekakan telinga. Nadira bersandar ke jendela kecil, matanya berbinar. Indah banget, seperti mimpi. Tapi Bayu justru membeku. Dari ketinggian itu, ia bisa melihat lebih jelas. Lampu-lampu pasar malam itu tidak memancarkan cahaya alami. Mereka berdenyut seperti nadi, seolah berasal dari sesuatu yang hidup. Dan kerumunan orang-orang di bawah, gerakan mereka seragam, seperti boneka yang ditarik benang. Bayu merasakan napasnya tersengal. Ardi, itu, lihat baik-baik. Ardi menoleh keluar. Ia menelan ludah. Dari ketinggian, wajah-wajah para pengunjung terlihat jelas. Mereka tidak punya wajah. Hanya permukaan datar pucat, dengan mulut yang terbuka terus-menerus, tertawa tanpa suara. Ardi memegang lengan Bayu erat. Jangan bilang Nadira. Jangan bilang Dimas. Nanti mereka panik. Namun Nadira tiba-tiba menjerit kecil. Kok biang lalanya berhenti? Gerbong mereka terhenti di puncak tertinggi. Lampu di dalam gerbong berkelip, lalu padam. Kegelapan menyelimuti. Dari bawah, terdengar suara-suara aneh. Tertawa, tapi semakin lama berubah menjadi jeritan melengking, seperti ribuan orang meraung serentak. Getaran merambat ke seluruh rangka biang lala, membuat logamnya berderit keras. Dimas menggedor pintu gerbong. Hei! Ada orang gak? Turunin kami. Tiba-tiba, dari jendela kecil, bayangan wajah muncul menempel di kaca. Wajah itu pucat, matanya hitam legam, mulutnya terbuka lebar seakan hendak menelan mereka. Nadira menjerit histeris. Ardi langsung menariknya menjauh dari jendela. Bayu terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Gerbong itu berguncang keras, seolah ada yang menggoyang dari luar. Suara tawa, jeritan, dan musik dangdut bercampur jadi satu, membuat kepala mereka hampir pecah. Ardi memejamkan mata, berdoa dalam hati agar semua ini segera berakhir. Dan saat itu juga, sesuatu benar-benar pecah. Baut pengikat gerbong terlepas, dan gerbong mereka terjun bebas dari puncak biang lala, meluncur ke tanah dengan kecepatan gila. Suara logam berderit bercampur dengan jeritan Nadira menembus malam itu. Gerbong kecil yang mereka tumpangi meluncur deras, seakan ditarik oleh kekuatan gaib. Angin menghantam wajah mereka, membuat tubuh seakan terlepas dari jiwa. Pegangan, teriak Ardi sambil meraih besi dingin di sampingnya. Tubuh Nadira terlempar ke arah kaca jendela. Dimas berusaha menahan, tapi tenaga sentakan jatuh itu terlalu kuat. Kaca pecah berhamburan, tubuh Nadira terhempas keluar, melayang di udara sebelum menghantam tanah keras di bawah dengan suara berdebam yang memekakan telinga. Jeritannya terhenti mendadak. Ardi hanya bisa menjerit, Nadira. Gerbong itu sendiri menghantam tanah beberapa detik kemudian. Benturan keras membuat logamnya ringsek seperti kaleng penyok. Dimas, Ardi, dan Bayu terhempas ke dinding besi. Tubuh mereka remuk oleh hantaman. Semuanya hening seketika.
Hanya suara logam berderit pelan dan musik dangdut yang entah kenapa masih terus mengalun riang. Ardi perlahan membuka mata. Kepalanya berdenyut, darah mengalir dari pelipisnya. Ia mengerang sambil merangkak keluar dari puing gerbong. Pandangannya kabur, tapi ia bisa melihat sosok Nadira terkapar tak jauh darinya. Tubuh gadis itu patah dengan posisi tak wajar, matanya terbuka lebar menatap langit tanpa kehidupan. Tidak. Tuhan, Ardi berlutut, air matanya mengalir deras. Ia ingin menutup mata Nadira, tapi saat tangannya hampir menyentuh wajah dingin itu, tubuh Nadira tersentak. Dengan gerakan patah-patah, leher Nadira menoleh ke arah Ardi. Senyum aneh merayap di wajahnya yang rusak, darah segar mengalir dari mulutnya. Ardi, suara lirih itu keluar, serak dan patah, tapi jelas bukan lagi suara Nadira yang ia kenal. Ardi terpaku. Ya Tuhan, ia mundur dengan tubuh gemetar. Dimas tiba-tiba keluar dari reruntuhan gerbong sambil mengumpat. Tubuhnya penuh luka, tapi masih bisa berdiri. Apa-apaan ini? Nadira. Nadira hidup lagi. Bayu merangkak keluar, wajahnya pucat pasi. Itu bukan Nadira lagi, bisiknya dengan suara gemetar. Nadira perlahan bangkit dengan tulang punggung yang berderit patah-patah. Tubuhnya bergerak terhuyung, tapi matanya menatap tajam ke arah mereka bertiga. Senyum lebarnya semakin melebar, sampai pipinya robek. Lari! Ardi berteriak. Mereka bertiga berusaha kabur dari tempat itu. Namun begitu menoleh, pemandangan pasar malam telah berubah. Stand-stand yang tadinya penuh makanan kini hanya dipenuhi potongan tubuh. Sate-sate yang berasap ternyata daging manusia gosong, dan komedi putar berputar dengan kursi yang terisi boneka mirip manusia dengan wajah menganga. Musik dangdut yang mengalun pun berubah. Liriknya tak lagi normal, hanya jeritan panjang, diseret dengan irama yang diputar berulang-ulang. Dimas hampir muntah. Astaga, apa ini? Apa yang terjadi? Bayu, dengan wajah pucat pasi, hanya bisa berucap, kita masuk ke dunia mereka. Ini pasar malam gaib. Sementara itu, di belakang, Nadira berlari dengan gerakan tidak wajar, kepalanya terkulai di satu sisi, mulutnya terus menyebut nama mereka dengan nada menyeramkan. Dimas, Ardi, Bayu. Suara itu menggema, bercampur dengan jeritan dari arah wahana lain, seolah seluruh pasar kini ikut memburu mereka. Ardi berlari sambil menahan luka di kepalanya. Ia tahu satu hal pasti, mereka tidak mungkin semua keluar hidup-hidup. Suara langkah kaki Nadira yang berlari patah-patah semakin dekat. Suara tulang berderit, suara tawa serak bercampur jeritan samar terdengar dari segala arah. Pasar malam itu berubah menjadi labirin mimpi buruk. Dimas menoleh ke belakang, napasnya memburu. Sialan. Itu bukan Nadira lagi. Ardi, Bayu, kita harus lawan dia sebelum dia dapat kita. Ardi menggeleng keras. Enggak. Kita nggak bisa lawan, kita harus keluar dari sini dulu. Kalau kita berhenti, kita semua mati. Bayu, yang sejak tadi berlari sambil menunduk, tiba-tiba berhenti. Matanya menatap lurus ke depan. Kalian lihat itu? Di ujung lorong pasar malam, berdiri sebuah pintu besar dengan cahaya temaram yang keluar dari baliknya. Seolah itu adalah jalan keluar. Dimas mendengus lega. Akhirnya. Ayo ke sana. Mereka bertiga berlari sekuat tenaga, mendekati pintu itu. Tapi semakin dekat, suasana semakin ganjil. Suara musik makin keras, lampu-lampu berkelip cepat, dan orang-orang tanpa wajah mulai berdiri berjejer di kiri kanan jalan, menatap mereka dengan mulut terbuka lebar, mengeluarkan suara tawa kosong. Ardi merasakan bulu kuduknya berdiri. Jangan berhenti. Jangan lihat mereka. Namun langkah Dimas melambat. Ia menoleh ke arah salah satu penonton itu, sosok tinggi besar dengan tubuh membusuk, kepalanya hanya rongga kosong. Sosok itu tiba-tiba bergerak, tangannya panjang meraih Dimas dan mencengkeram lengannya dengan kekuatan mengerikan. Lepas. Dimas berteriak, tubuhnya ditarik ke tengah kerumunan. Ardi dan Bayu spontan berhenti, mencoba menariknya. Ardi meraih bahu Dimas, menarik sekuat tenaga. Bayu juga berusaha, wajahnya pucat ketakutan. Tapi puluhan sosok tanpa wajah ikut bergerak. Mereka meraih tubuh Dimas, menahan kakinya, menarik bajunya. Mulut-mulut besar mereka terbuka, mengeluarkan suara jeritan yang bercampur dengan suara logam berderit.
Ardi. Bayu. Tolong aku. Dimas menjerit sekuat tenaga, matanya penuh ketakutan. Pegangan, Dim. Jangan lepasin. Ardi berusaha keras menariknya keluar. Tiba-tiba, dari belakang, Nadira yang sudah berubah melompat dengan gerakan patah. Dengan suara cekikikan melengking, ia menancapkan jari-jarinya yang panjang ke dada Dimas, merobek daging dan tulangnya dengan sekali sentakan. Darah muncrat mengenai wajah Ardi dan Bayu. Dimas menjerit kesakitan, matanya melebar. Tolong! Suaranya terputus. Nadira menarik jantung Dimas keluar dan menggigitnya, darah menetes dari mulutnya. Tubuh Dimas langsung lemas, ditelan kerumunan sosok tanpa wajah yang mencabik-cabik dagingnya seperti binatang lapar. Ardi menjerit histeris. Bayu menarik Ardi kuat-kuat. Kita harus lari. Sekarang. Mereka berdua berlari lagi menuju pintu bercahaya itu. Suara tawa Nadira dan jeritan Dimas yang tersisa masih menggema di belakang mereka. Saat hampir mencapai pintu, tiba-tiba cahaya di baliknya meredup, berubah menjadi gelap. Dari celah pintu terdengar bisikan samar. Tak ada jalan keluar, semua yang masuk akan tinggal di sini. Ardi berhenti mendadak, dadanya naik turun, wajahnya penuh keringat dingin. Bayu menatapnya dengan mata lebar. Ardi, kita harus terus maju. Kalau kita berhenti, kita juga akan mati di sini. Ardi menatap Bayu dalam-dalam, lalu mengangguk. Ayo. Mereka pun mendorong pintu itu bersama-sama, dan sekali lagi, dunia di baliknya berubah. Kini mereka tidak lagi berada di pasar malam, melainkan di jalan desa yang sunyi. Tidak ada lampu, tidak ada musik, hanya kegelapan hutan di sekeliling. Tapi mereka berdua tahu, mereka belum bebas. Suasana sunyi menyelimuti jalan desa itu. Udara dingin menusuk kulit, aroma tanah basah bercampur bau busuk yang samar, seperti bangkai yang sudah lama membusuk. Ardi berdiri terengah-engah, tubuhnya bergetar, darah Dimas masih menempel di wajah dan bajunya. Bayu menutup mulut dengan tangannya, matanya masih terbelalak. Ardi. Dimas, dia, suaranya tercekat, tidak sanggup melanjutkan. Ardi hanya bisa menggeleng, air mata bercampur keringat jatuh di pipinya. Kita, nggak bisa mikirin itu sekarang. Kita harus keluar dari sini, harus. Mereka mulai berjalan menyusuri jalan gelap itu. Tidak ada lampu, tidak ada tanda kehidupan. Hanya pohon-pohon tinggi yang mengapit mereka dari kiri dan kanan. Sesekali terdengar suara burung malam, tapi terlalu lirih, terlalu asing. Seperti bukan di desa kita lagi, gumam Bayu pelan, sambil menatap sekeliling dengan waspada. Aku rasa kita belum keluar dari pasar itu. Ardi menoleh cepat. Apa maksudmu? Kita jelas udah di luar bay. Bayu menggeleng perlahan. Nggak Ardi. Kau nggak lihat? Tanahnya ini, hitam, bukan coklat. Pohonnya juga, lihat batangnya. Kayak gosong terbakar. Ini bukan desa kita. Ini masih bagian dari mereka. Ardi menelan ludah. Ia mencoba menguatkan diri, tapi apa yang dikatakan Bayu benar. Pohon-pohon di sisi jalan itu tidak normal. Kulit batangnya hitam retak-retak seperti arang, dan dari celahnya keluar cairan merah pekat menetes ke tanah. Bau anyir semakin menusuk hidung. Tuhan, Ardi mundur selangkah. Tempat ini, apa sebenarnya? Bayu meraih lengannya. Dengar aku Ardi. Pasar malam itu bukan sekadar tempat hiburan gaib. Itu gerbang. Begitu kita masuk, kita sudah di dunia mereka. Dunia yang gak sepenuhnya bisa kita tinggalkan. Ardi menatap sahabatnya itu dengan wajah panik. Jadi maksudmu, kita gak akan pernah bisa pulang? Bayu terdiam sebentar, lalu menunduk. Aku, gak yakin. Sebelum Ardi sempat menjawab, terdengar suara langkah kaki dari belakang mereka. Berat, menyeret, bercampur dengan tawa lirih yang serak. Suara itu semakin lama semakin dekat. Ardi merasakan bulu kuduknya berdiri. "Bey, kau dengar itu?" Bayu mengangguk, wajahnya pucat. Dia datang lagi. Tawa itu makin jelas. "Ardi?" "Bayu," suara Nadira, parau, serak, seolah mulutnya dipenuhi darah. "Lari," teriak Ardi.
Mereka berlari sekuat tenaga menyusuri jalan hitam itu. Nafas mereka terengah, kaki terasa berat, tapi suara seretan dan tawa itu terus mengikuti di belakang. Setelah beberapa lama berlari, mereka sampai di persimpangan jalan. Satu jalan lurus ke depan, gelap pekat tanpa ujung. Satu lagi berbelok ke kanan, dengan samar ada cahaya lampu minyak berkedip di ujungnya. Ke kanan, Ardi menunjuk. Bayu berhenti, menatap kedua jalan itu dengan mata melebar. Ardi, jangan. Itu jebakan. Cahaya itu bukan milik manusia. Ardi menoleh cepat. Kalau lurus ke depan, kita nggak tahu ada apa. Kalau ke kanan, mungkin ada orang. Kita nggak bisa terus berlari dalam gelap begini. Bayu menggeleng keras. Kau harus percaya aku. Aku merasa, jalannya ke depan. Kalau kita ke cahaya itu, kita nggak akan pernah keluar. Ardi terdiam, bimbang. Suara Nadira semakin dekat, napas dingin seolah sudah di belakang leher mereka. Akhirnya, Ardi berlari ke arah kanan menuju cahaya. Aku nggak mau mati dalam gelap. Ayo, Bay. Namun Bayu tetap berdiri di tempatnya, wajahnya pucat tapi matanya mantap. Ardi, kalau aku salah, setidaknya kau bisa selamat. Aku akan tahan dia di sini. Ardi berhenti, menoleh dengan panik. Apa? Bay, jangan bodoh. Kita harus bersama-sama. Bayu tersenyum tipis, senyum terakhirnya yang rapuh. Aku selalu merasa, aku akan berakhir di sini. Dari awal, aku tahu tempat ini bukan buat kita semua. Pergi, Ardi. Lari. Jangan lihat ke belakang. Sebelum Ardi sempat menolak, suara itu sudah muncul. Nadira, tubuhnya patah-patah, berdiri hanya beberapa meter dari Bayu. Mulutnya menganga lebar, suara cekikikan keluar bercampur darah. Bayu menatap Ardi untuk terakhir kali. Pergi. Ardi, dengan air mata membanjiri wajahnya, berlari ke arah cahaya. Saat ia berlari, jeritan Bayu terdengar menghantam malam. Diikuti suara daging disobek, tulang dipatahkan, dan tawa Nadira yang melengking panjang. Ardi berlari sekuat tenaga. Nafasnya memburu, dadanya terasa terbakar. Bayangan wajah Dimas, tubuh Nadira yang sudah bukan manusia, dan kematian Bayu yang mengenaskan silih berganti muncul di kepalanya. Ia ingin berhenti, ingin pingsan saja, tapi rasa takut membuat tubuhnya terus bergerak. Hutan di kiri kanan jalan terasa menutup, seperti hidup. Pepohonan berdesis, ranting bergetar padahal tidak ada angin. Dari dalam kegelapan, mata-mata merah kecil muncul satu persatu, seakan ada ratusan makhluk yang mengawasi langkahnya. Ardi berbisik pelan, hampir seperti doa. Tolong, siapa saja, tolong aku keluar dari sini. Suara itu dijawab dengan bisikan panjang. Tidak ada keluar, hanya ada masuk. Ardi terhuyung. Ia menutup telinga, tapi bisikan itu seakan muncul dari dalam kepalanya. Tubuhnya gemetar, tapi ia memaksa kakinya tetap bergerak. Jalan setapak itu semakin sempit, lalu berubah menjadi jembatan kayu rapuh yang melintasi rawa hitam. Kalau aku jatuh, habis aku, gumamnya, matanya menatap papan-papan kayu yang sudah lapuk. Dengan hati-hati ia melangkah. Kayu berderit setiap kali diinjak, ada yang patah, ada yang langsung tenggelam ke air pekat di bawah. Dari rawa terdengar suara gelembung, lalu muncul tangan-tangan pucat yang menggeliat, mencoba meraih kakinya. Ardi menahan napas, berlari cepat menyeberang. Beberapa kali kakinya hampir tersangkut, tapi ia berhasil melewati jembatan itu. Saat menoleh sebentar, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di seberang jembatan, di sisi rawa, Nadira berdiri. Tubuhnya makin rusak, kulitnya robek, wajahnya terdistorsi, matanya hanya lubang kosong yang memancarkan cahaya merah. Ia tidak bergerak, hanya menatap Ardi sambil tersenyum. Kenapa kamu lari, Ardi? Suaranya serak bercampur dengan suara banyak orang, seperti gema dari perut bumi. Bukankah kita sahabat? Kita datang ke sini bersama, harus pulang bersama juga. Ardi mundur ketakutan. Kau, bukan Nadira, kau bukan dia. Sosok itu melangkah maju, setiap pijakan kakinya membuat tanah berlumuran darah. Kau benar, aku bukan Nadira lagi. Aku milik mereka, dan sebentar lagi kau juga akan jadi milik mereka. Ardi membalik badan dan berlari sekencang-kencangnya.
Ia tidak menoleh lagi, tidak peduli kemana jalan itu membawanya. Setelah berlari entah berapa lama, ia tiba-tiba jatuh tersungkur di tanah keras. Lalu ia sadar, ia berada di jalan desa sungguhan. Lampu minyak dari kejauhan terlihat, suara anjing menggonggong terdengar samar. Ardi menangis lega, tubuhnya gemetar. Aku keluar, aku berhasil. Tapi sebelum ia bisa bangkit, tangan dingin menyentuh bahunya dari belakang. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba merasa seluruh dunia berputar. Hanya suara tawa lirih Nadira yang masih menggema di telinganya. Keesokan paginya, warga desa menemukan Ardi pingsan di tepi jalan dengan pakaian compang-camping, wajah penuh tanah, dan mata yang kosong menatap langit. Ia diseret ke rumah tetua desa. Malam itu, setelah Ardi sadar, seorang tetua berambut putih panjang duduk di depannya. Matanya dalam, suaranya berat penuh wibawa. Kau beruntung masih bisa kembali, ucapnya. Tidak banyak yang berhasil keluar dari pasar gaib itu. Ardi menatapnya dengan wajah pucat. Tolong, ceritakan padaku, apa itu semua? Kenapa kami bisa masuk ke sana? Tetua itu menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. Pasar gaib adalah tempat roh-roh lapar berdagang. Mereka menjual bukan barang, tapi jiwa. Setiap orang yang tersesat di sana akan diuji. Jika mereka tergoda, atau melanggar pantangan, mereka akan jadi bagian dari pasar itu selamanya. Ardi menelan ludah. Pantangan? Apa pantangan itu? Tetua menatapnya tajam. Jangan pernah menerima makanan atau hiburan dari sana. Jangan pernah menatap wajah pedagangnya. Dan yang paling penting, jangan pernah berpisah dengan rombonganmu. Ardi menunduk, bahunya bergetar. Kami melanggar semuanya. Nadira beli makanan, Dimas sempat berhenti. Bayu, dia, suaranya tercekat. Tetua mengangguk pelan. Itulah harga yang harus dibayar. Kau masih hidup karena ada yang melindungimu. Entah roh leluhurmu, entah nasib. Tapi ingat ini baik-baik, anak muda. Meski ragamu sudah keluar, rohmu masih separuh tertinggal di sana. Mereka bisa memanggilmu kembali, lewat mimpi, lewat bayangan, bahkan lewat suara orang yang kau cintai. Ardi mendongak dengan wajah pucat. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana caranya agar mereka tidak menarikku lagi? Tetua menatapnya lama, lalu berkata lirih. Tidak ada cara untuk benar-benar bebas. Kau hanya bisa berjaga, berdoa, dan menjaga hatimu tetap kuat. Karena jika suatu hari kau mendengar bisikan Nadira memanggilmu, jangan pernah menoleh. Sekali kau menoleh, jalan itu akan terbuka lagi. Ardi terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Dalam kepalanya, suara lirih Nadira kembali terdengar jelas. Ardi, tunggu aku, kita belum selesai. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Pasar Gaib, Malam yang Tak Pernah Usai, berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.